Ya pemirsa, kita awali dengan informasi seorang pekerja bangunan dianiaya dengan senjata tajam oleh teman kerjanya di Purbalingga, Jawa Tengah. Korban menderita luka parah di kepala, tangan, dan kaki. Sementara pelaku langsung melarikan diri. Sarwono, warga desa Cipawon, kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Emmanuel, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pekerja bangunan ini luka serius di kepala, leher, dan sejumlah anggota badan akibat dianiaya rekan kerjanya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban yang tengah bekerja merenovasi kamar mandi sekolah. Tiba-tiba pelaku mengajak berbicara empat mata di belakang musola. Saat korban baru duduk, pelaku langsung mengayunkan sebilah golok ke tubuh korban. Pelaku menyerang secara bertubi-tubi mengakibatkan korban terkapar berlumuran darah. Peristiwa penganiayaan itu sempat membuat gempar rekan-rekannya yang lain. Dibantu warga, korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah menerima laporan warga, polisi langsung mengolah TKP. Polisi juga mengamankan sebilah golok yang ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh teman korban sesama pekerja bangunan yang di sini di MIM 2 Desa Cipawon sedang dilaksanakan pembangunan untuk rehab WC dan pengecatan bangunan. Dari keterangan korban, pelaku diduga emosi karena dituduh mencampur kopi dengan racun yang mengakibatkan pelaku menderita sakit lambung. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membongkar tindak pidana pencucian uang dari kasus peredaran narkotika. Aset senilai 2 miliar rupiah berupa 5 mobil mewah, 1 sepeda motor trail, dan juga 1 unit rumah disita polisi dari tangan 2 bandar sabu asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bak film action, jajaran Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan mobil milik 2 pengedar sabu di Jalan Poros, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mobil pelaku berhasil dihentikan setelah salah satu petugas mengadang mobil pelaku. Dari kedua pelaku, JU dan AS, polisi menyita 22 paket sabu yang tersimpan dalam tas seberat 1 kg. Saya menangkap pelaku, polisi juga mengungkap aset milik pelaku berupa uang tunai senilai 150 juta rupiah, 1 unit rumah, 5 unit mobil mewah, dan 1 sepeda motor trail. Aset tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang kasus peredaran narkoba jaringan internasional. 2 tersangka diketahui merupakan sindikat narkotika internasional yang kerap menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui jalur laut ke sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Aset-asetnya yang bersangkutan sudah ada tadi kami sebutkan, ada 1 rumah, ada 6 buah mobil, kemudian ada motor 1 dan uang 156 juta. Itu yang akan kita kenakan Undang-Undang TPPU. Dengan harapan memang perintah dari Bapak Kapolri sendiri, seluruh bandar kalau bisa dimiskinkan yang bersangkutan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan narkotika, ancaman maksimal hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sementara itu hendak kirim pesanan sabu-sabu kepada pelanggannya, suami istri di Jember digerebek polisi. Pelaku mengaku nekat berjualan narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara instan. Anggota Satres Narkoba Polres Jember menghentikan laju sepeda motor Pasutri di kawasan Jalan Raya Brawijaya, Jember. Kondisi jalan raya yang sangat ramai menyulitkan upaya penangkapan pelaku yang sudah dibuntuti petugas dari jarak jauh. Saat digeledah, polisi sempat menemukan sabu-sabu yang dibuang sang istri. Namun saat ditanya, ia mengelak dengan alasan jatuh sendiri. Sedangkan saat diperiksa saku dan celana jaket suaminya, petugas menemukan beberapa paket sabu yang diketahui hendak dikirim ke pemesannya. Pelaku mengaku nekat berjualan narkoba demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara instan. Selain pelaku, Polres Jember berhasil menangkap 49 pengedar sabu-sabu, 3 diantaranya perempuan. Barang bukti 77,99 gram sabu, 12 batang daun ganja, berikut 9.786 butir obat keras berbahaya berhasil disita. Itu yang diungkap oleh Polres dengan tambah 2 kasus diungkap oleh Polsek. Namun karena pertimbangan perjalanan kami
pagi ini untuk polsek tidak kita libatkan. Ini para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika, ancaman pidana maksimal hukuman seumur hidup. Polisi juga gencar memberantas peredaran narkoba yang kian marak jelang pergantian tahun. Dari Jember, Jambang Sugiharto melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok kendaraan roda 2 di Serang, Banten dibekuk polisi. Pelaku ditembak lantaran melawan petugas. Dalam aksinya ini juga kawanan pelaku kerap membawa replika senjata api. Nekat melawan saat ditangkap polisi, komplotan rampok kendaraan roda 2 di Serang, Banten ditembak petugas. Dari tangan pelaku AS dan BA asal Palembang serta Lampung ini diamankan sejumlah barang bukti seperti airsoft gun, senjata tajam, dan 4 unit motor. Dalam aksinya, perpelampok memanfaatkan waktu dini hari saat rumah sepi atau pemilik rumah tertidur. Para pelaku berbagi peran agar aksinya lancar. Bahkan kawan pelaku nekat menganiaya korbannya jika kepergok beraksi. Komplotan ini ternyata tak hanya beraksi di Serang saja, tapi sudah meluas ke daerah lainnya seperti Tangerang, Rangkas Bitung, hingga Bogor. Sementara motor metik curian ini dijual ke daerah Pandeglang dengan harga miring. Objek pencurian dengan cara menggunakan kunci letter T. Ya, setelah itu pelaku membawa barang curiannya dan menjualnya di berbagai wilayah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 tahun. Di Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Pencurian sepeda motor di permukiman warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Agar tidak dicurigai, seorang pelaku berpura-pura buang air kecil. Sementara satu pelaku lainnya menggondol sepeda motor yang parkir di halaman rumah. Kamera CCTV merekam saat dua pelaku curanmor beraksi di permukiman warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi. Agar tidak dicurigai, seorang pelaku berpura-pura buang air kecil di saluran air sambil memantau situasi. Sementara satu pelaku lainnya mendekati sepeda motor korban. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak sepeda motor korban yang diparkir di halaman rumah, lalu kabur keluar dari permukiman. Keluarga korban mengatakan peristiwa itu terjadi saat korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah usai sholat subuh di masjid. Namun saat akan berangkat bekerja, korban terkejut lantaran sepeda motor yang baru beberapa saat diparkir di halaman rumahnya sudah hilang digasak maling. Udah gitu, udah pulang dari masjid, dia ditunda ini motor, katanya udah siang ini, banyakan orang lagi. Tahu-taunya ada yang mencurigakan. Ya ke sini, udah saya buka di sini, pintu dibuka ini, nggak ada motor, dilihat nggak ada, udah nggak ada, itu 5:30 motornya. Bu, saat kejadian emang posisi lagi sepi, Bu? Sepi di sini. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus curanmor ini ke Polsek Curug. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang ibu muda karyawan bank korupsi hingga 1 miliar rupiah ditangkap polisi di Blitar, Jawa Timur. Pelaku mengaku nekat melakukan korupsi karena terjerat arisan bodong. Ibu muda berinisial ESHA digelandang oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Perempuan berusia 31 tahun tersebut ditangkap usai buron selama 3 tahun. Ia diduga korupsi di tempat kerjanya, yakni di salah satu bank perkreditan rakyat di Kota Blitar. Tidak tanggung-tanggung, ibu muda ini mengkorupsi uang 14 nasabahnya senilai 1 miliar rupiah lebih. Perempuan muda itu juga nekat membobol akun tabungan salah satu nasabah dan menguras habis uangnya. Di hadapan polisi, Evi mengaku nekat korupsi karena terjerat utang arisan bodong senilai 300 juta rupiah. Menggunakan membobol sistem otorisasi dengan menggunakan password akun super user milik salah satu pemegang akun, serta memasukkan tanda tangan nasabah dalam slip penarikan dan penyetoran. Demikian. Kasus ini pun masih dilakukan pengembangan karena diduga ada oknum lain yang membantu pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, iringan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diwarnai kericuhan. Massa merusak hingga membakar sejumlah ruko di Sentani dan Waena. Bahkan sejumlah aparat terluka akibat diserang massa.
Kericuan iringan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB kian memanas dan mencekam. Kamis sore, massa melakukan pembakaran di pertigaan lampu merah, Waena, Distrik Heram. Kantor Detasemen Kesehatan Wilayah Korem dan 12 ruko di sekitar lokasi ludes terbakar Kamis sore. Massa melakukan tindakan anarkis, menyerang warga dan melempari batu ke sejumlah ruko. Sebelumnya, di sepanjang jalan Sentani, massa pengantar jenazah Lukas NMB juga melempari sejumlah fasilitas umum dengan batu. Bahkan, massa juga membakar mobil dan memecahkan kaca mobil yang terparkir. Tak hanya itu, beberapa simpatisan menyerang orang dan aparat secara membabi buta hingga alami luka-luka. PJ Gubernur Papua, M. Ridwan, juga menjadi korban anarkis massa yang mengamuk. M. Ridwan terluka dilempari batu oleh massa. Sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana. Ribuan orang mengarak jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ke tempat persemayaman di Kompleks Takin, Sentani, Kamis waktu setempat. Jenazah mantan Gubernur Papua tersebut dimakamkan di Koya Tengah, Distrik Muara, Tami, Kota Jayapura, Kamis malam. Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi dan keasusilaan. Penetapan status tersangka usai penyidik menemukan alat bukti keterlibatan mereka dalam industri pembuatan film porno hasil besutan tersangka IR September silam. Usai melakukan penyelidikan selama 2 bulan, penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 11 pemeran video porno Jakarta Selatan sebagai tersangka keasusilaan dan juga pornografi beromset 500 juta per bulannya. Tersangka itu terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siska I dan Meli 3GP. Sejumlah artis, selebgram dan juga model menjadi pemeran wanita dan pria diganjar bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk 1 kali syuting. Para tersangka dijadwalkan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 8 Januari mendatang. Untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Dan terkait dengan itu, pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikirimkan oleh penyidik surat pemberitahuan penetapan tersangka. Pemirsa, ratusan mobil yang terparkir di lantai basement apartemen Serpong Garden di Cisauk, Tangerang, Banten terendam banjir setinggi 1 meter Rabu malam. Akibat diguyur hujan deras, tempat parkir mobil di sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Akibatnya, ratusan mobil dan sepeda motor milik penghuni apartemen yang terparkir di basement ikut terendam banjir. Sejumlah petugas damkar dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengevakuasi mobil-mobil yang terjebak banjir. Banjir terjadi akibat sebuah tanggul sungai di dekat apartemen jebol sehingga luapan air masuk ke basement apartemen. Ya ditutup ini ditutup nggak bisa masuk. Ya, hubungan kan ada air di sini, jadi nggak bisa masuk. Jadi dialihkan ke sono, diangkut. Yang dari derek masuk sono, mobil yang sebelah sono satu lagi pintu masuk. Situ Pak banyak. Itu mobil yang terendam Pak? Iya. Tapi di sini tanggung jawab sudah dievakuasi semua keluar. Oh, ada berapa yang dievakuasi? Dievakuasi udah lebih dari 70 yang keluar. Itu yang terjebak Pak ya? Manajemen tanggung jawab. Oke, Pak itu dari apa sih berdampaknya Pak? Ini dari Yang Maha Kuasa, hujan deras.
Pengelola apartemen berupaya membuat tanggul dari tumpukan karung berisi pasir. Sedangkan BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan 4 unit mesin pompa untuk menyedot air. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Hayus melaporkan. Pemirsa, mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku selama 6 jam. Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK selama 6 jam sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku. Setelah diperiksa, Wahyu mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang tengah jadi buron KPK. Sebelumnya, Harun Masiku menjadi tersangka dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sementara Wahyu saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara. Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Iya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku gitu. Ya kan? KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Pemirsa, MNC Group melalui PT MNC Vision Networks (TBK) bekerjasama dengan Anshad Broadcast telah secara resmi meluncurkan OK Vision di Malaysia. Sebuah televisi berbasis pelanggan dan juga layanan distribusi konten ini akan menjadi rajanya sinetron dan juga dapat menghadirkan warna baru bagi industri hiburan di Malaysia. PT MNC Vision Network TBK melakukan ekspansi bisnis televisi ke Malaysia dengan menggandeng Anshad Broadcast. Kerjasama ini diwujudkan dengan menghadirkan OK Vision di Malaysia. Televisi berbasis pelanggan dan layanan distribusi konten ini akan hadir dengan 35 channel yang mencakup saluran Malaysia dan internasional yang dikelola oleh MNC Group. Bukan hanya kepada rakyat Malaysia untuk menuntut konten, sinetron, dan berbagai karya kreatif yang baru dari Indonesia, tapi kita harap juga membuka ruang kepada karya-karya dari Malaysia untuk juga dipertonton di Indonesia. Masyarakat Malaysia dapat merasakan serunya konten OK Vision melalui layanan direct to home dengan menggunakan perangkat OK 1000 yang terhubung ke antena satelit KU band. Nanti kerjasama ini bukan kerjasama di sini saja, nanti kerjasama bisa exchange of content, bisa joint content production, juga bisa, siapa tahu nanti bisa ada Malaysian Got Talent di sini, Malaysian Idol. Ya, jadi kita mencari bakat-bakat anak muda untuk akhirnya mereka menjadi terkenal. Karena MNC sangat aktif di bidang itu. We will have joint production. Pak Hadi has agreed to set up studio here and do local production. And then local production can be between Malaysian celebrities and Indonesian celebrities. But this will be an opportunity for Malaysian celebrities to be known, more well-known in Indonesia. OK Vision akan menghadirkan tayangan dari berbagai genre seperti dokumenter, entertainment, kids, movie and sports, serta akses saluran tontonan gratis dan berlangganan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Rikonaldo iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus menggalang dukungan masyarakat untuk pemilu 2024. Dukungan diperoleh dengan membentuk relawan pemenangan dan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jateng 6 nomor urut 1, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, dan Caleg DPRD Dapil 2 Wonosobo, Bayu Aji Nugraha, membentuk relawan pemenangan Sobat Susaning Tias dan Sahabat Bayu di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Relawan ini nantinya akan bergerak menggalang dukungan ke masyarakat sekaligus mensimulasikan tata cara pencoblosan di pemilu 2024 mendatang. Harapan kami semoga warga semakin banyak yang mendukung kami, apalagi tadi juga kami sampaikan bahwa Perindo akan menyertai peningkatan UMKM yang ada di Wonosobo pada khususnya dan Dapil 6 Jawa Tengah pada umumnya. Tentunya penekanan pada malam hari ini adalah untuk kaitan simulasi cara pencoblosan dan cara memilih surat suara, karena teman-teman nantinya tim sukses ataupun relawan nantinya yang akan lebih jelas menjelaskan kepada masyarakat secara luas.
Sementara itu di Purworejo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber ini juga membentuk posko relawan dan saksi. Selain itu juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Kagum soalnya beliau keren banget. Kalau bisa jadi yang amanah. Untuk membangun Purworejo ya. Aman. Terus? Baik. Ramah. Harapannya jadi nanti ya. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo di berbagai daerah juga turut mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata permainan air di Tasikmalaya, Jawa Barat ramai diserbu wisatawan dari berbagai daerah selama musim libur Nataru. Salah satunya adalah wahana kolam ombak yang memiliki sensasi seperti berenang di pantai, masih menjadi favorit pengunjung. Menikmati libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga memanfaatkan waktu libur untuk berwisata. Salah satunya wisata air yang kerap jadi primadona. Seperti di objek wisata TJ Water Park di Komplek Plaza Asia, Kota Tasikmalaya. Pengunjung antusias menanti digulung ombak dari atas ban pelampung yang memacu adrenalin dan menyegarkan. Wahana kolam ombak ini dimainkan selama 5 menit per 1 jam. Pengunjung tidak perlu khawatir tenggelam karena petugas selalu berjaga mengamankan pengunjung jika ada yang terguling. Kehangatan keluarga semakin terasa karena di sini pengunjung bisa memanfaatkan sejumlah spot seperti saung atau gazebo untuk makan bersama. Emang ini wahana yang paling diminati memang kolam ombak seperti ini ya? Betul sekali. Ini kolam ombak kita. Kurang lebih udah mencapai 2.000 lah. 2000-an? Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kalau per satu hari ini berapa sih? Per satu hari ya kurang lebih di angka 800, 900 ya. Gimana Pak? Kalau menurut saya lumayan komplit. Komplit ya? Ada wahana ombak, ada seluncuran, ada arung-arungan gitu, kayak sungai. Ya cukup komplit lah untuk di TJ Water Park ini. Selain wahana kolam ombak, wahana lain seperti seluncur, arung jeram, dan mengitari area kolam renang menggunakan ban pelampung juga menjadi favorit para pengunjung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Johariano, iNews melaporkan. Video seorang pemalak yang meminta uang kepada sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Pelaku ternyata bersenjatakan pisau replika dari kertas yang dilapisi lakban hitam. Pelaku diringkus polisi saat menunggu truk yang lewat untuk kembali dipalak. Inilah rekaman video amatir saat seorang pembalak melancarkan aksinya terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Palembang, Rabu siang. Terlihat pelaku menggunakan senjata untuk menakuti para sopir truk, namun ternyata pisau itu hanya replika terbuat dari kertas dibalut lakban hitam. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu pelaku. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil diringkus saat menunggu di bawah jembatan sebelum kembali melancarkan aksi pemalakan. Pelaku mengaku tidak mematok nominal uang saat melancarkan aksinya. Uang hasil dari pemalakan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pril. Apa kau Pril? Malak sopir Pril? Pril. Diajak kawan. Diajak kawan. Lagi di rumah dijemput. Duit untuk apa kau? Ya boleh. Rokok. Ini rokok. Jadi ini tersangka yang viral kemarin yang katanya melakukan pemalakan menggunakan senjata tajam di Simpang Macan Lindungan, dan setelah kami amankan ternyata bukan senjata tajam jenis pisau tapi modifikasi seperti senjata tajam. Ini dia ini dalam melakukan aksi Bu sendiri atau berkelompok? Pada waktu itu dia mungkin bertiga, mungkin berpencar, tapi yang terdapat dengan kita itu hanya 1 orang.
Pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1, sementara polisi masih memburu keberadaan 2 orang rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pemalakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, video ratusan anjing yang diangkut dengan truk yang diduga akan dibawa ke rumah pemotongan dari arah Cirebon ke Semarang viral di media sosial. Ratusan anjing diikat mulutnya dan kakinya diangkut menggunakan truk melintas di jalan tol. Ratusan anjing dalam kondisi mulut dan kaki diikat, diangkut menggunakan truk melintas di jalan tol Cipali, Jawa Barat ini viral di media sosial. Seluruh muatan truk tersebut diduga akan dibawa ke rumah jagal di daerah Jawa Tengah. Tim Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang pun telah menelusuri dan menemukan adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen hingga membuat pengaduan ke Polres Sragen. Sementara pihak kepolisian yang mengecek di lokasi tidak menemukan aktivitas penjagalan. Bahwa ternyata sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan. Tapi kan kita harus menunggu aparat bergerak. Menunggu aparat bergerak berarti butuh waktu. Sementara 1 minggu aja ratusan anjing. Berarti kan itu tidak menghentikan. Nah, karenanya kita butuh peran aktif dari masyarakat untuk memviralkan. Ini yang memang masih diperdalam, sebenarnya pengiriman itu ke wilayah mana. Demikian kami belum menemukan di wilayah Jawa Tengah itu. Maka waktu 3 hari yang lalu itu kami juga sudah di wilayah Semarang kami cross check, kami tidak menemukan, di wilayah Sragen juga sudah tidak ada. MNC Vision bersama MNC Peduli kembali memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan duafa. Santunan berupa sembako dan perlengkapan sekolah diberikan kepada penghuni panti yatim dan duafa Mizan Amanah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. MNC Vision dan MNC Peduli hadir memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi anak-anak yatim dan duafa Mizan Amanah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anak-anak diajak bergembira dengan bernyanyi bersama bertepatan dengan ulang tahun salah satu rekan mereka. Tidak hanya itu, bantuan berupa sembako, seragam pengurus, seragam dan sepatu sekolah juga diserahkan untuk menambah semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Alhamdulillah atas bantuan yang diberikan oleh NMC Vision Network dan MNC Peduli bagi anak-anak yang ada di panti ini sangat berguna dan sangat bermanfaat dan sangat gembira sekali untuk anak-anak. Insya Allah apa yang diberikan baik itu seragam sekolah, sepatu sekolah, kemudian sembako dan snack dan yang lainnya insya Allah bermanfaat bagi anak-anak. Kegiatan sosial MNC Vision dan MNC Peduli dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Ismalia M. Indra Purnama, E-News melaporkan. Pemirsa, masa kampanye sejumlah alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Diduga pelaku sengaja merusak atas suruhan orang lantaran sakit hati. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik perusakan baliho milik caleg DPR RI dari Partai PKB di Desa Ketan Ireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Diduga pelaku dibayar oknum yang sakit hati terhadap caleg yang bertarung dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Para pelaku berjumlah 6 orang, berboncengan menggunakan sepeda motor, mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang berada di Simpang 3. Kemudian, 2 pemuda turun dari motor dan langsung merobek 3 gambar caleg dari partai berbeda secara bergantian sebelum pergi meninggalkan lokasi. Sejumlah baliho yang berjejer di area tersebut juga dirusak. Para pelaku kerap melakukan aksinya pada malam hari saat jalan kondisi sepi. Rencananya, salah satu caleg DPR RI yang menjadi korban perusakan baliho akan melaporkan aksi itu kepada pihak Bawaslu. Dirusak itu berapa gambar partai, Pak? Banyak sih, 7-10-an lah. Ini yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Peristiwa bisa ditayangkan. Saya kira semua harus bisa mengawasi. Bawaslu saya harapkan juga tidak hanya mengawasi pelanggaran,
Tapi juga bagaimana APK-APK yang sudah disiapkan oleh para kontestan itu juga perlu diawasi. Tidak hanya pelanggaran saja yang diawasi. Pihak caleg juga mengambil langkah hukum dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pelaku pengrusakan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menghadiri acara refleksi kebangsaan atau Sarasehan yang digelar alumni aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Acara yang menjadi tempat diskusi dan juga penyampaian aspirasi para aktivis ini digelar di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melakukan agenda kampanye di ibu kota setelah berkeliling di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Kali ini Ganjar Pranowo menghadiri Sarasehan dengan tema refleksi kebangsaan yang diselenggarakan oleh alumni aktivis GMNI. Kehadiran Ganjar sebagai wujud dari sosok Ganjar yang suka berdialog dan mendengarkan aspirasi khususnya dari para aktivis. Sebelumnya, alumni GMNI ini telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dukungan diberikan lantaran Ganjar dinilai sebagai sosok yang aktif dalam kelompok diskusi dan organisasi serta memiliki pemikiran Bung Karno. Dikagumi banyak ibu-ibu dan santri, istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, kembali bersilaturahmi ke pondok pesantren Mahidul Irfan Magelang. Istri capres nomor urut 3 tersebut disambut qasidah oleh para santri. Kedatangan Siti Atikoh di pondok pesantren Mahidul Irfan Magelang disambut meriah dengan qasidah. Wanita yang dikagumi sebagai calon ibu negara tersebut menyalami satu persatu santriwati. Sosoknya yang ramah membuatnya selalu disebut sebagai calon ibu negara yang mengayomi masyarakat dan memiliki jiwa keibuan. Sebelumnya, Siti Atikoh yang gemar berolahraga sempat mengikuti senam bersama 1.000 warga Magelang. Dalam sambutannya, Siti Atikoh memohon restu warga Magelang untuk Ganjar Mahfud menghadapi pemilu 2024 mendatang. Ada juga saya paparkan sedikit ya tentang program Ganjar Mahfud agar ibu-ibu juga paham dan nanti bisa juga memberikan pembelajaran edukasi kepada keluarga sama tetangga gitu terkait seperti satu keluarga miskin satu sarjana seperti itu, karena ini yang benar-benar perjuangan keluarga miskin itu adalah bagaimana bisa anak-anaknya itu mencapai pendidikan tinggi sehingga nanti kehidupan mereka juga bisa terangkat. Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Muhammad Zainuddin Alam Ganjar berkunjung ke Keraton Surakarta Hadiningrat, Surakarta, Jawa Tengah untuk mendalami sejarah. Alam pun berharap anak muda terlibat dalam melestarikan kebudayaan warisan leluhur. Alam Ganjar berkunjung ke Keraton Surakarta Hadiningrat didampingi rekan komunitas. Putra Capres nomor urut 3 ini memenuhi rasa ingin tahunya terhadap nilai budaya dan sejarah dari Keraton Surakarta. Menurutnya, sejarah berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat cukup panjang. Berdasarkan silsilah, Keraton Surakarta Hadiningrat berawal dari Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Baru aja muter-muter 1 hektar kawasan dari Kasunanan Surakarta. Kita banyak bahas sejarahnya, tadi juga ditunjukin silsilah-silsilah dari atas, ternyata ini awalnya dari Kerajaan Mataram, terus turun terpecah, awalnya itu dari Kasunanan Surakarta, terus ada nanti muncul di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Alam mengaku banyak mendapat pengetahuan tentang peradaban bangsa ini terbentuk. Hal ini menjadi bukti kuat terbentuknya nilai dan norma yang melekat setiap jati diri masyarakat, terutama Jawa. Alam pun berharap lebih banyak anak muda yang terlibat dalam melestarikan kebudayaan warisan leluhur.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam. Mahfud turut senang acara tersebut membawakan banyak pesan perdamaian, apalagi memasuki tahun politik. Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyampaikan perlunya masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mahfud berharap melalui perayaan Natal Nasional 2023, semangat persatuan dan kesatuan terus dijunjung tinggi. Diketahui perhelatan yang dihadiri 16.000 jemaat ini menjadi perayaan Natal termegah setelah beberapa tahun terakhir dilaksanakan secara online karena pandemi COVID-19. Iya, baguslah pesan. Berarti ini membaca pesan damai, semuanya mudah-mudahan membawa kedamaian bagi kita rakyat Indonesia. Kan gitu, seperti pesan tadi, intinya kan ini kedamaian. Indonesia harus damai. Memasuki hari ke-32 kampanye Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies pun berdialog dengan para nelayan dan berjanji meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Calon Presiden Anies Baswedan Kamis siang menyambangi nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur untuk berdialog bersama nelayan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendengarkan aspirasi yang disampaikan para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan seperti reklamasi pasir pantai dan sering terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak untuk kapal. Apa yang harus dilakukan nomor satu, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik. Lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Ketika mereka membutuhkan kredit untuk pemanfaatan teknologi terbaru, juga ada akses. Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan serta mengubah kebijakan yang pernah ada sebelumnya menjadi kebijakan yang semakin lebih baik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Badan Pengawas Pemilu menyatakan membatalkan laporan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan membagi-bagikan susu di CFD beberapa waktu lalu. Sementara Gibran Rakabuming Raka siap memberikan klarifikasi, namun sejauh ini belum ada surat panggilan dari Bawaslu. Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan berdasarkan hasil rapat pleno, Bawaslu membatalkan pemanggilan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya tidak menemukan unsur pelanggaran aturan pemilu saat Cawapres Gibran Rakabuming Raka membagi-bagian susu di Car Free Day Jakarta. Rencananya pemanggilan dilakukan pada Kamis siang. Sementara Cawapres yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akan menindaklanjuti bila telah menerima surat panggilan Bawaslu. Sepanjang Kamis, Gibran sendiri masih menjalankan tugasnya di Balai Kota Solo. Gitu loh. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya, tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan, misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya. Itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu. Ya, nanti kami tindak lanjut. Suratnya belum diterima belum? Surat panggilan? Belum. Nanti kami tindak lanjut. Ya. Katanya hari ini, katanya hari ini. Saya kurang tahu. Belum kami terima. Ya.
Sementara terkait dugaan kisruh surat suara pemilu 2024 yang sudah dicoblos di Taipei, Bawaslu merekomendasikan surat suara tersebut tetap sah. Sementara KPU bersikukuh surat suara tersebut dianggap rusak dan tidak diperhitungkan dalam hasil pemilu karena telah dicoblos sebelum saatnya tiba. KPU akan mengirim surat suara pengganti yang diberi kode khusus sehingga berbeda dengan surat suara sebelumnya. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bakal menindaklanjuti kisruh surat suara pemilu 2024 yang sudah dicoblos warga negara Indonesia di Taipei. Terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPN Pos atau PPLN Taiwan yang mengirim surat suara sebelum waktunya. Pihaknya telah menelusuri dan akan dijadikan temuan untuk kemudian ditindaklanjuti. Sementara anggota Bawaslu Puadi merekomendasikan ke KPU surat suara tersebut tetap sah karena tidak ada unsur kerusakan. Menurutnya, bila surat suara tersebut dianggap tidak sah, akan menimbulkan masalah baru. Dalam hal 31.276 surat suara tersebut dianggap rusak dan dikirim surat suara pengganti akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks. Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan surat suara yang digunakan di luar prosedur tetap dianggap sebagai surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam hasil perhitungan pemilu. KPU tengah menyiapkan surat suara pengganti dengan diberi tanda khusus untuk membedakan dengan 31.000 lebih surat suara yang telah dikirim sebelum waktunya tersebut. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Partai Perindo terus melakukan konsolidasi dan juga memperkuat strategi pemenangan di sejumlah daerah. Pemenuhan saksi di setiap TPS menjadi bahasan utama dalam setiap konsolidasi jelang pemilu 2024. Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik dan Ketua Bapilu 2 Roni Tanusaputra hadir di kantor DPP Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan konsolidasi dan penguatan strategi pemenangan partai pada pemilu 2024. Salah satu yang ditekankan adalah target perekrutan saksi untuk pemenuhan saksi di tiap TPS dalam mengawal suara partai. Kami memang mengkonsolidasikan secara khusus karena saksi ini adalah bagian dari kebutuhan partai yang ya di samping menjadi bagian dari alat pengaman partai tapi juga menjadi alat pemenangan partai. Nah tentu kita ingin memastikan ini tidak boleh bolong. Tadi disampaikan bahwa saat ini sudah terjaring kira-kira sudah 60%. Sehingga dalam waktu sampai dengan 14 Februari mudah-mudahan bisa tercapai 100% lah setiap TPS satu saksi. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Faida memimpin langsung konsolidasi pemenangan pemilu di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Lamongan. Pemenuhan saksi di 4.153 TPS juga menjadi pembahasan penting dalam rapat konsolidasi ini yang harus dipenuhi untuk pemenangan partai di Lamongan. Saksi ini menjadi penting karena saksi juga adalah tiang demokrasi. Oleh karenanya dalam pemilu ini kita merekrut saksi-saksi yang kita latih untuk mengamankan suara. Karena kita ingin demokrasi ini berjalan dengan baik. Pemenuhan saksi di tiap TPS menjadi target Partai Perindo untuk mengawal suara partai dan pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan para caleg Partai Perindo untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya adalah yang dilakukan Vena Melinda di Dapil 6 Jawa Timur. Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Perindo ini menggelar senam bersama masyarakat dan bazar murah minyak goreng. Ratusan warga berkumpul di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri. Warga yang sebagian besar adalah kaum perempuan ini ingin membeli minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp5.000 per liternya. Bazar minyak goreng murah yang digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda ini untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Sangat positif sekali dan sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Untuk kedepannya saya berharap ada event-event lagi.
dengan hanya 5.000 mereka bisa menembus yang namanya minyak goreng murah. Kalau di sini harganya berapa tuh? 20 ribuan ya. Jadi alhamdulillah bisa membantu masyarakat di Kediri untuk bisa mendapatkan minyak murah ini. Dan hari ini insya Allah kita bagikan sekitar 250 liter minyak murah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Vena Melinda memiliki caranya tersendiri. Salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan senam bersama. Seperti yang digelar Vena di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Saat berkumpul, warga yang hadir dengan santai menyampaikan keluh kesah mereka tentang pendidikan dan hak-hak perempuan. Mbak Vena menyampaikan nanti pro rakyat, jadi dia berusaha untuk mensejahterakan rakyat, mengayomi rakyat. Gitu. Di Kediri, Vena Melinda mengajak kaum milenial dan Gen Z ngopi bareng untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang berbagai hal. Para anak muda yang sebagian besar baru lulus sekolah menengah atas ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan memprioritaskan yang memiliki pengalaman kerja. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.